Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara, ribuan warga Tanjung Uncang melakukan aksi damai di depan gedung BP Batam. Mereka menuntut janji Dirut ABH terkait aliran air bersih ke seluruh pelosok Tanjung Uncang. Masa aksi yang terdiri dari ibu-ibu, anak muda, dan pria dewasa ini tiba di depan kantor BP Batam pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat, Rabu 18 September 2024. Saat tiba di depan gedung BP Batam, masa disambut pengamanan dari Ditpam BP Batam dan personel kepolisian, serta kawat duri yang sudah dipasang di luar gerbang BP Batam. Polisi melakukan penutupan jalan di depan bundaran BP Batam dari arah alun-alun Engku Putri menuju kantor pos Batam Center sejak pagi. Selama setengah jam, massa yang mengenakan kain merah yang diikat di kepala berorasi di depan gedung BP Batam. Mereka meminta Kepala BP Batam Muhammad Rudi untuk turun dan menemui massa aksi. Masa sempat diminta untuk istirahat sholat zuhur sebelum akhirnya pukul 13.40 waktu Indonesia Barat ditemui oleh Kepala BP Batam Muhammad Rudi bersama Direktur Utama PT Air Batam Hilir atau ABH Mujiaman Sukirno. Muhammad Rudi menyampaikan dirinya tidak pernah menghambat terkait kebijakan dan anggaran untuk proyek air bersih di Batam. Ia secara langsung meminta Mujiaman untuk memberikan penjelasan kepada massa. Dalam kesempatan itu, Mujiaman menyebut bahwa pihak ABH sedang mengusahakan tindakan darurat untuk memenuhi kebutuhan warga Tanjung Uncang. Selain berupaya menghidupkan air pada malam hari, Mujiaman menyebut bahwa pemasangan pipa-pipa sudah bisa dimulai karena peralatannya sudah sampai di Tanjung Uncang hari ini. Sementara untuk solusi jangka panjang, Mujiaman meminta warga bersabar karena baru bisa dimulai pada bulan Desember tahun ini. Menanggapi hal itu, warga menyampaikan ketidakpercayaannya kepada Dirut PT ABH tersebut. Menurut warga, mereka sebelumnya sudah membuat surat perjanjian bermaterai terkait air bersih ini dengan Mujiaman. Namun nyatanya, air tidak kunjung mengalir sesuai dengan harapan warga. Kami mohon dengan hormat Bapak Rudi. Warga mengaku sudah memberikan saran agar PT ABH membagi jam air mengalir antara komplek di Tanjung Uncang dengan komplek lain. Namun hal itu tak kunjung dilakukan. Pihak PT ABH disebut memang memberikan bantuan air bersih selama seminggu sekali. Namun selain tidak mencukupi kebutuhan air warga, tangki-tangki yang masuk ke perumahan justru merusak jalan di perumahan dan dinilai lagi-lagi merugikan warga Tanjung Uncang. Selain itu, massa juga menyampaikan bahwa mereka sudah pernah memberikan saran agar PT ABH menambah kecepatan aliran air ke area Tanjung Uncang. Namun pihak PT ABH menyatakan hal itu tidak mungkin dilakukan karena bisa menimbulkan kerugian kepada PT ABH selaku pengelola air bersih di Batam. Bukti percakapan yang direkam warga dengan ponsel itu diserahkan langsung ke Muhammad Rudi di depan Dirut PT ABH Mujiaman Sukirno. Mengaku baru mengetahui beberapa hal yang disampaikan massa, Muhammad Rudi pun masuk ke gedung BP Batam. Kemudian perwakilan warga diminta untuk ikut masuk dan melakukan dialog dengan Kepala BP Batam dan pihak PT ABH. Sempat terjadi penolakan oleh massa, namun akhirnya belasan warga masuk ke dalam gedung BP Batam. Tidak diketahui bagaimana proses dialog berlangsung, karena wartawan diminta keluar dari ruangan dan menunggu hasilnya saja. Libur air kami normal mengalir 24 jam. Jadi jangan, kami memang tidak tahu teknis, tapi jangan kami dibodoh-bodohi. Kalau kami di keadilan sosial, matikan di tempat lain, alirkan di tempat kami. Setelah 1 jam, Muhammad Rudi dan Mujiaman kembali menemui massa dan menyampaikan hasil dialog dengan perwakilan massa. Poster itu dipasang tanggal hari Selasa ini akan selesai. Selasa ini tanggal 24 September. Tunggu dulu. Ini ada orangnya ya. 24 September sampai Desember
kita masih menunggu penyelesaian WTA yang dipasang WTP di Kembesi dan Duriangga. Tapi Bapak Ibu tak usah mikir ke situ. Namun warga tidak puas dengan hasil dialog tersebut hingga akhirnya Muhammad Rudi pergi ke Tanjung Uncang bersama warga untuk melihat langsung bagaimana kondisi yang sebenarnya. Tim Batam TV melaporkan.